Salam, kita berjumpa kembali di podcast Bukti Buka Hati bersama dengan saya Pendeta Lim Supianto. Dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang seputar insurance dan assurance. Saya percaya ini bukan satu hal yang asing di dalam kehidupan kita, dan kita juga kali ini mengundang satu bintang tamu khusus yang memang terjun dan terlibat di dunia asuransi selama ini. Kita akan sambut tamu kita. Cokro, apa kabar? Baik, Pak Lim. Terima kasih berkenan ya hadir di podcast kita kali ini. Saya yang terima kasih Pak Lim jadi tamu di sini. Nah, kita akan bicara soal insurance dan assurance. Iya, Pak Lim. Nah, saya percaya ini bukan satu hal yang asing bagi Cokro ya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bisa cerita sedikit nggak profesi Cokro selama ini? Saya itu masuk ke dunia asuransi itu tahun 2003, Pak Lim. 2003 berarti 20 tahun. Ya, sudah 20 tahun saat ini. Jadi sudah luar biasa. awalnya jadi agen asuransi itu tahun 2003. Terus saya buka agensi itu tahun 2006, Pak Lim. 3 tahun kemudian. Iya, sampai sekarang ini. Jadi memang sebenarnya nggak ada yang kepingin jadi agen asuransi, nggak ada yang kepingin berkecimpung di dunia asuransi, Pak. Nggak ada orang bermimpi cita-citaku agen asuransi, nggak ada, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu ya karena terpaksa, Pak Lim. Jadi kebetulan tahun 2003 kan saya ada bisnis wira swasta lah, istilahnya itu trading, istilah kerennya, Pak. Tapi istilah ininya kan makelaran gitu, Pak. Makelaran, tapi waktu itu di awal tahun 2003 saya nggak ngerti kenapa apa yang terjadi. Memang omset itu turun, Pak. Jadi saya bingung, loh ini kok nggak ada yang order, gimana ini gitu. Nah, tiba-tiba ada teman segereja, waktu itu masih di Pacar, telepon istri saya Ineke, gitu. Telepon Ineke bilang tawarin mau nggak kamu bergabung jadi partner kita untuk menawarkan produk-produk asuransi. Saya bilang nggak mau, jangan, kerja yang lain aja. Karena bagi saya, waduh, nawari asuransi itu kayak nawari sesuatu yang waduh gimana ya, itu kan ditolak-tolak orang terus. Saya langsung nggak mau. Tapi akhirnya ketemu, singkat cerita ketemu, malah saya yang jadi semangat, Pak Lim. Jadi saya yang merasa bahwa oh iya, karena saya itu ternyata pernah ngambil produk asuransi sejak saya kuliah, Pak Lim. Jadi zaman waktu saya masih kuliah itu ada agen asuransi door to door. Jadi om-om datang ke rumah, ketok pintu, saya juga nggak kenal tuh siapa, tiba-tiba dia masuk, terus dia tawarin asuransi. Karena saya nggak berani nolak ya, cuman saya iya, terus akhirnya ngambil, Pak Lim. Nah, jadi saya ngerti produk asuransi, sehingga akhirnya waktu ditawarin ini produk bagus, kok saya pikir oh iya ini bagus. Terus akhirnya sejak saat itu ya wis kita berdua ngerjain bisnis ini sama-sama gitu. Nah, suka dukanya selama 20 tahun jadi bergelut di dunia asuransi ini apa ini? Wah, kalau sukanya itu ketika saya pertama kali bisa berangkat ke luar negeri. Karena waktu kita merit kan mencapai target, jadi dapat penghargaan lah gitu ya, reward ke luar negeri. Jadi waktu itu kan saya merit itu sama Ineke, kita honeymoon cuman ke Bali gitu. Nah, merit tahun 2099, nah 2003 itu pertama kalinya kita bisa berangkat ke luar negeri ke Eropa, Pak. Jadi kalau waktu itu dapat klien sangat banyak ini. Kebetulan Tuhan berkati jalannya gitu. Nggak ngerti saya tiba-tiba kok dapat. Saya masih ingat waktu itu omset kita 900 juta, Pak. Waktu tahun 2003. Nah 2003 900 juta itu kan merupakan nilai yang cukup gede besar, gitu ya. Dan ya Bapak tahu sendiri kalau orang nggak pernah keluar negeri, terus keluar negeri bisa dibayangin ya ke Eropa gitu. Jadi turun dari bus ketemu patung gitu foto, ketemu WC foto. Jadi kayak orang deso banget gitu wis, Pak. Nah itu suka pertama kalinya. Ya intinya kalau suka ya pasti berhubungan dengan prestasi, Pak. Tapi dukanya juga banyak penolakan terutama. Nah kalau yang nolak orang luar nggak apa-apa kan, biasanya justru orang terdekat itu yang menolak gitu. Jadi termasuk mama dan papa, terus orang tua, terutama orang mertua gitu ya. Dia bilang gini, aduh kok kerjanya asuransi sih, mbok kerja yang lain gitu. Kamu mendingan ikut isi A gitu ya, ke luar pulau buka toko. Nanti pelan-pelan tokomu pertamanya nggak rame. Nanti lama-lama toko itu akan pasti rame, pelangganmu banyak. Nah kalau itu kan kamu uangnya pasti banyak gitu. Tapi kalau asuransi
Setelah kamu tawarin saudara, terus tawarin siapa? Kan nggak ada. Terus gimana gitu? Ya mungkin dia takut anaknya kan. Ya karena saya asuransi kan boleh dibilang kan pendapatan atau penghasilannya kan tidak menetap. betul Pak Lim, betul. Itu tergantung keuletan pribadi yang terjun di dalamnya gitu ya. Iya setuju. Tapi justru kalau kita ngomong waktu itu tahun 2003 kita ngomong UMR mungkin waktu itu masih 2 jutaan. Nah kalau 2 jutaan, sedangkan asuransi kita tahu sendiri bahwa komisi waktu itu sangat besar. Jadi komisi asuransi itu banyak orang yang menganggap bahwa besarnya itu saking nggak ngertinya. Sebetulnya kalau kita ngomong kita jual produk A, harga 100 Pak. Paling margin cuma 10, 20, paling mentok 30 lah Pak. Sedangkan kalau kita jual produk asuransi, zaman dulu ketika komisi masih besar, satu produk harga 100, kita bisa dapat komisi 100 Pak. Jadi makanya boleh dipikirkan ini. Jadi kita waktu itu pikir, saya mikir gini, wah ini kerja apa yang begini nih? Gak ada Pak. Jadi ya terpaksa karena ini kerjaan gak butuh modal, kerjaan yang gimana ya Pak? Bondonya kan cuman bondo ngomong ya Pak. Bondo ngomong dan yang dijual juga produk yang gak berbahaya, maksudnya produk yang bukan kayak manikin, produk yang nipu-nipu, ini produk kan beneran. Ya kenapa enggak gitu? Kenapa enggak digelutin kayak gitu Pak? Nah, jenis asuransi yang ditawarkan sama Cokro ini selama ini apa sih? Oke. Nah, kalau kita waktu saya pertama kali jadi agen asuransi itu produk yang namanya produk unit link Pak. Nah, jadi produk unit link itu waktu itu lagi benar-benar booming. Jadi kalau kita membahas mengenai ada produk, tabungannya, ada asuransinya juga betul. gitu ya. Jadi produk asuransi kan sebenarnya kalau kita bedain Pak dari awal itu kan dasarnya itu kan kayak asuransi mobil Pak. Jadi kita bayar, kita diproteksi. Kalau tahun depan saya nggak bayar, ya udah berhenti gitu. Sama kayak kita waktu di kampung lah Pak, iuran kematian. Kan iuran bayar tujuannya ketika ada yang berduka, dikasih santunan ke orang itu. Nah sama prinsipnya kayak gitu. Nah itu yang asuransi yang paling dasar Pak, namanya itu asuransi berjangka atau term life. Nah tapi kan orang mikir gini, loh berarti kalau saya nggak bayar, terus saya nggak dapat proteksi. Nah kalau saya sudah umurnya 70 tahun, saya kan nggak ada duit untuk bayar. Berarti kan saya nggak diproteksi, padahal kan saya butuhnya pada saat tua gitu. Nah akhirnya keluarlah produk yang lebih advance, namanya whole life. Jadi saya bayarnya cuma 10 tahun boleh, tapi tolong diproteksi seumur hidup. Nah lalu muncul lagi, orang bilang begini, oh berarti ini manfaatnya cuma kalau saya meninggal dong. Kalau saya nggak meninggal, saya kan nggak dapat apa-apa. Meninggal yang bersangkutan juga nggak dapat. Betul, iya udah nggak ada. Yang dapat kan ahli warisnya. Ya, ahli warisnya. Ada nggak produk yang ketika saya masih hidup saya juga dapat? Nah akhirnya muncul namanya produk endowment Pak. Endowment itu ibaratnya kayak saya nabung, nanti ketika usia tertentu saya dapat duit. Keluar sekian. Kan ada produk namanya dana siswa, produk pensiun, kayak gitu-gitu. Itu produk yang ketiga endowment. Nah produk yang ketika saya join di insurance itu namanya unit link. Jadi produk unit link ini berbeda dengan produk yang lama tradisional. Produk unit link ini menggabungkan produk yang tadi berjangka, yang term life tadi itu dengan reksadana. Jadi semuanya di open. Kamu nabung tak masukin reksadana, nanti setiap bulan tak potong buat bayar iuran atau preminya itu Pak. Nah itu yang keren sampai sekarang itu namanya produk unit link. Istilahnya produk investasi gitulah Pak. Loh enggak, kalau kesehatan tuh termasuk yang mana ini? Nah kesehatan itu ketika di produk tradisional ada yang bayar setiap tahun. Hangus. Tapi kalau yang produk kesehatan itu digabungkan dengan produk unit link bisa Pak. Jadi sebagai asuransi tambahannya produk unit link. Unit linknya kan pokoknya kan ada reksadananya, lalu ada asuransi jiwanya, boleh ditambahkan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis. Jadi unit link itu kayak kalau kita ke McDonald tuh paket combo lah Pak. Satu produk bisa banyak manfaat gitu Pak. Ini kan kalau kita lihat secara khusus di Indonesia lah ya. Iya Pak. Masyarakat kan aware-nya kan masih bilang sangat rendah lah. Artinya tidak melihat kepentingan asuransi itu apa. Setuju Pak. Setuju. Nah, bagaimana Cokro sebagai orang yang terlibat di dunia asuransi itu mengedukasi mereka itu gimana? Betul. Jadi kalau kita bilang Indonesia itu penetrasinya kan cuma 4% Pak. Padahal kalau di Jepang itu satu orang punya 4 polis Pak. Jadi jauh banget. Indonesia 100 cuma ada 4 orang yang punya polis. Jauh. Nah jadi memang di awal-awal. Tapi kalau sekarang mungkin agak berbeda ya. Sekarang mungkin lebih sadar ya. Tapi ketika saya waktu pertama kali itu memang
Susah Pak ngomong asuransi. Banget susahnya. Kenapa? Karena mereka itu merasa bahwa ada yang ngomong tabu lah, ada yang ngomong anti lah. Saya enggak lah, saya percaya sama Tuhan. Saya enggak perlu asuransi, ada yang bilang gitu. Ada juga yang ngomong, saya duitnya banyak, buat apa saya beli asuransi? Duit saya cukup untuk 7 turunan, enggak perlu asuransi. Ada yang begitu juga. Tapi justru saya bilang begini, justru kalau orang kaya beli asuransi, itu malah lebih bagus. Nah, tapi tujuannya beda Pak. Kalau orang kaya beli asuransi tujuannya untuk apa? Lipat gandakan asetnya mereka. Contoh misalnya begini Pak. Saya punya aset 100 miliar. Anak saya 4 Pak. Berarti 100 miliar ini ketika saya nggak ada, turun ke anak saya kan cuma seperempat Pak. Berarti kan anak saya lebih miskin dari saya dong. Nah, kalau misalnya katakanlah lebih baik begini dong. Dari 100 miliar, saya ambil 2% setiap tahun. Saya belikan asuransi. Saya beli uang pertanggungan asuransi jiwa yang nilainya 3 kali lipat dari 100 miliar menjadi 300 miliar. Jadi ketika saya nggak ada, 100 miliarnya turun plus 300 miliar. Jadi satu masing-masing anak dapat 100. Nah, salah satunya begitu Pak. Tapi memang edukasi sangat perlu. Edukasi terutama orang-orang yang nggak mengerti. Cuman kalau dasarnya memang nggak mau, kita ya nggak bisa maksa kok Pak. Nah, menurut hemat Cokro lah ya, seseorang kalau ngambil polis asuransi itu ya, dimulai umur berapa ya? Idealnya ketika dia sudah punya income Pak. Jadi misalnya masih sekolah. Betul. Saya waktu itu ngambil waktu kuliah Pak. Kuliah tapi saya sudah dapat duit dari kerja sampingan. Jadi instruktur komputer. Nah waktu itu saya pikir, oh ya dah saya ambil dah. Tapi idealnya yang pasti ketika orang wajib ngambil asuransi adalah ketika dia punya tanggungan. Misalnya contoh dia udah berkeluarga, otomatis kan dia punya tanggungan Pak. Nah tujuan dia ngambil asuransi sebenarnya adalah untuk menjaga taraf hidup keluarganya Pak. Nah, jadi kalau orang pertama kali ngambil asuransi lah, polis asuransi itu kan macam-macam modelnya kan. Ya. Yang mana yang didulukan? Kesehatan atau yang jiwa atau yang gimana? Yang unit link itu? Yes. Yang pertama ketika dia belum keluarga sebenarnya kesehatan dulu. Tapi biasanya kesehatan diambilin orang tuanya. Tapi kenapa? Karena kesehatan itu kan merugi. Kita nggak perlu keluar uang banyak, cukup dengan bayar uang kecil. Nah ketika dia udah menikah, otomatis dia punya tanggungan, maka dia harus ambil asuransi jiwa Pak. Kenapa kok dia harus ambil asuransi jiwa? Karena dia ada keluarga yang ikut ke dia, bergantung pada dia. Jadi misalnya nih, contoh kalau kita ngomong, kalau si orang tua, papa, keluar kota, dia kan pasti ninggalin uang saku dong Pak ke keluarganya. Kalau saya pergi 1 minggu tak titipin deh uang 5 juta buat belanja. Kalau saya pergi 1 bulan tak titipin 20 juta. Lah kalau pergi selamanya Pak, kan mesti dititipin duit Pak. Nah idealnya berapa uang yang dititipkan itu adalah sejumlah uang. Ketika uang ini dimasukkan ke dalam sebuah deposito atau investasi, keluarga ini bisa hidup dari itu kan deposito. Berkaitan dengan asuransi jiwa. Yes. Apakah produk asuransi jiwa itu lebih besar share-nya dibanding dengan asuransi kesehatan? Share apanya Pak? Bukan, waktu kita jual sellingnya itu. Oh sellingnya, komisinya? Sama Pak. Sama. Lalu yang orang yang lebih banyak ngambil yang mana? Kalau jiwa sekarang. Kalau sekarang ini kesehatan Pak. Karena kesehatan itu. Nah kesehatan kan orang bilang kan bukan dalam arti kata investasi dalam pengertian bisa untuk warisan. Bukan. Hilang kan gitu. Betul, hilang. Jadi kesehatan yang sekarang ini yang stand alone istilahnya atau yang premi hangus, jadi bayar kayak BPJS lah Pak. BPJS itu kan bayar sebulan ya hangus gitu. Nah itu nggak ada unsur investasinya. Tapi preminya murah banget. Nah, tapi kalau orang yang mau ngambil ada unsur investasinya bisa pakai yang produk model unit link yang tadi itu. Tapi ada asuransi kesehatannya. Kayak gitu. Kadang-kadang kan waktu ngambil itu kan katakanlah ya klien kita gitu ya. Iya. Pendapatannya ya pas-pas ada gitu ya. Dalam satu waktu tiba-tiba dia mengalami kesulitan. Yes. Nah ini harusnya dia bayar, tapi tertunda itu gimana enaknya? Nah oke. Nah ini menarik ini Pak. Jadi kalau kita ngambil produk yang tradisional tadi, yang pasti, yang uang hangus, itu nggak bisa tolerir Pak. Jadi kalau dia nggak bayar, ya berhenti. Langsung berhenti gitu? Langsung berhenti. Nah itulah kenapa produk unit link itu jadi ngetren. Karena produk unit link itu salah satu fiturnya adalah kalau nasabah ini nggak bisa bayar, dia bisa cuti premi. Oke. Nah cuti premi, terus yang bayar preminya siapa?
dia potong kan dari tabungannya Pak, dari unit linknya. Jadi selama ada saldo di rekening unit linknya dia, maka proteksinya tetap jalan. Kalau saya analogikan begini Pak, saya buka rekening di bank, lalu saya perintahkan ke bank untuk bayar rekening listrik saya, rekening telepon saya. Berarti kan selama duit ada di bank, ada duitnya, berarti kan rekening listrik saya, rekening telepon saya dibayar sama auto debit sama bank. Tapi kalau misalnya rekening itu sudah habis, nggak ada uangnya, ya otomatis telepon saya diputus Pak. Sama, mirip. Sama persis gitu ya. Mirip, iya. Mirip. Nah sekarang begini, di Indonesia kan kadang-kadang agak sulit menawarkan produk asuransi itu karena klien itu selalu memposisikan dirinya sebagai pihak yang kalah lah. Dalam pengertian begini, ketika asuransinya perusahaannya itu ada masalah, takutnya ditipu atau nggak dibayar. Ya bisa lah, terserah dalam bentuknya apa. Karena kan ada asuransi yang kita kan tahu berapa waktu yang lalu. Betul. Sampai Kolaps. Nah, lalu kliennya itu yang sudah mengharapkan tabungannya dapat bla bla bla, nggak dapat itu gimana caranya gitu? Ya. Nah ini ngomong masalah yang agak sensitif ini. Ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya perusahaan asuransi itu aman pada dasarnya Pak. Kalau perusahaannya mengikuti aturan yang ada. Nah, tapi dalam tanda kutip ada beberapa perusahaan yang memang ada oknum-oknum yang memang dia nggak ngikutin aturan itu. Dan memang OJK juga nggak bisa apa-apa karena memang ya udah mau diapain Pak, orang memang dia melanggar kok. Contoh misalnya melanggarnya begini Pak, di satu perusahaan itu yang namanya rasio, ada kita di insurance ada namanya rasio kecukupan untuk bayar klaim, itu RBC, risk based capital Pak. Artinya apa? Ketika terjadi klaim bersamaan, perusahaan ini harus mampu membayar. Nah rasio yang ditetapkan oleh pemerintah itu 120%. Artinya kalau dalam satu ketika dia harus bayar klaim semuanya, asetnya itu masih lebih 20%. Pak. Nah tapi ada perusahaan yang nggak ngikutin. Loh itu memang asuransi itu di bawah pengawasan OJK? Yes, ada di bawah lembaga keuangan Pak. Nah kalau memang di bawah OJK ya, ini kan sorry aja di Indonesia kan ada beberapa yang kita tahu dalam tahun-tahun terakhir ini ramainya minta ampun. Betul Pak. Lalu semua kliennya itu nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, betul Pak. Sudah kemana-mana tetap nggak bisa di pengadilan tetap nggak bisa diapa-apain. Ini gimana gitu loh? Jadi, nah ini kasus khusus nih Pak, kasus khusus. Jadi memang kalau yang kasus yang terakhir yang tentang berhubungan dengan apa ini, boleh nyebut nama nggak ini? Janganlah. Jadi kasus-kasus yang sensitif ini itu memang gimana ya? Salah satu penyebabnya adalah kan kalau perusahaan asuransi itu menyimpan uangnya ditaruh di sebuah aset, underlying aset Pak. Nah underlying asetnya ini bermasalah. Nah jadi misalnya nih contoh Pak, kalau saya perusahaan yang comply, saya taruh asetnya itu ya aset-aset yang memang benar. Misalnya beli obligasi yang aman, terus kemudian di deposito yang benar. Nah ada beberapa perusahaan yang tidak menaruh di kayak begitu-begitu Pak. Perusahaan asuransi ada nggak namanya kayak jaminan simpan pinjam kayak lembaga penjamin simpanan gitu loh, LPS kan kalau kita taruh di bank ya sejumlah uang tertentu, kalaupun bank itu kolab atau apa ras atau apalah ceritanya, tetap dia dijamin sejumlah minimal yang ditetapkan. Kalau di bank ada LPS gitu. LPS. Asuransi ada nggak model begini? Sebenarnya hukum asuransi itu lebih bagus daripada hukum bank Pak. Karena di salah satu ketentuan hukum asuransi itu adalah hak utama itu pemegang polis. Jadi misalnya nih, suatu perusahaan asuransi dilikuidasi, yang dibayar pertama pemegang polisnya. Kan berbeda kalau di perusahaan-perusahaan yang umum ya, bank. Kalau bank kan dia harus bayar utangnya dulu ke BI-nya, ke perusahaan ke vendor-vendornya, terakhir baru nasabah, sisa asetnya. Tapi kalau asuransi enggak Pak, asuransi itu hak pertama yang dibayar itu pemegang polis. Harusnya secara teori lebih aman. Tapi kenyataannya berbeda ketika dia melanggar. Jadi kalau dia udah dibekukan, udah nggak bisa apa-apa. Biasanya sih Pak kalau udah katakanlah kalau misalnya bank dilikuidasi gitu ya. Tetap kan bank pemerintah yang membayar. Iya. Nah, asuransi katakanlah dilikuidasi dalam tanda petik. Pemerintah bayar nggak? Enggak Pak. Nah, kenapa bisa begitu? Agak berbeda sebenarnya Pak. Nah biasanya kalau asuransi terutama perusahaan asing Pak ya, perusahaan asing itu ketika dia mau tanda kutip
mau hengkang, biasanya dia cari perusahaan yang mau beli. Nah, biasanya di take over sama perusahaan asuransi lain. Nah, kenapa kok perusahaan asuransi lain mau men-take over? Karena dia nggak cuma beli perusahaannya, dia beli nasabahnya. Beli nasabahnya, beli asetnya, beli agen-agennya untuk bisa berjualan. Nah, kalau perusahaan lokal agak repot. Kenapa? Karena kan yang mau beli siapa Pak kalau di lokal? Nah, supaya klien itu bisa menghindari hal-hal yang demikian, itu kan dia kan perlu tahu kredibilitas daripada perusahaan asuransi itu. Betul. Kita bisa tahu, orang awam bisa mengakses tahu itu dari mana? Tahu Pak. Jadi sebenarnya kan informasi sekarang itu kan banyak ya Pak. Salah satu indikatornya adalah RBC tadi itu Pak. Jadi RBC harus lebih dari 120%. Lihat dari mana? Lihat di mana? Googling pasti ada Pak. Oh pasti ada. Salah satunya mungkin di... Itu artinya laporan tahunan daripada perusahaan itu? Betul. Pasti ada di, kalau kita cari ya misalnya kita googling perusahaan A RBC berapa, biasanya langsung muncul keluar. Pasti selalu muncul gitu ya? Pasti selalu muncul karena semuanya terbuka. Oh dari situ baru kita tahu ini sebenarnya asuransi perusahaan ini sehat atau enggak sehat kira-kira begitulah ya. Iya, Pak. Oke, nah kan di Indonesia ya kan kita kan banyak kasus lah. Saya juga sering mendengar ada orang yang mengklaim terutama berkaitan dengan kesehatan lah ya. Dibayar. Tiba-tiba nggak dibayar itu gimana itu? Padahal waktu itu dia bilang agennya itu sudah janjikan begini. Kita kan klien kan nggak bisa baca semua klausal. Wong sak banyak begitu. Kita main merem ya. Pokoknya percaya sama agennya lalu kita tanda tangan. Betul Pak. Ini masalahnya di mana ini? Jadi mungkin malah kita yang harus belajar. Jadi sebenarnya kalau di asuransi kesehatan itu ada aturan dasar sebetulnya yang kita harus paham. Jadi aturan pertama adalah perusahaan asuransi itu pasti akan bayar. Nggak mungkin dia nggak bayar Pak. Dia akan tidak bayar kalau menemukan bukti bahwa dia sebelum ikut asuransi sudah sakit misalnya. Atau penyakit itu memang tidak di-cover dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika dia bisa membuktikan itu, baru dia bisa tolak. Jadi kalau nolak nggak bisa ngomong, maaf Pak saya nggak bisa bayar. Nggak bisa gitu. Jadi harus ada ketentuan tertulisnya. Nah yang kita perlu ketahui adalah ketentuan tentang penyakit Pak. Jadi kalau kita ikut asuransi kesehatan, satu hal yang pertama, 30 hari pertama sejak kita ikut asuransi itu semua penyakit gak dibayar. Jadi mau sakit demam, mau sakit apa gak dibayar. Oh 30 hari pertama? 30 hari pertama. Kenapa kok begitu? Ini untuk memfilter orang yang sudah sakit mau ikut asuransi. 30 hari pertama. Nah yang kedua ada masa tunggu yang kedua yaitu 1 tahun Pak. Ini untuk penyakit khusus. Nah penyakit khusus ini penyakit yang munculnya gak bisa tiba-tiba. Mungkin orang bisa ngempet Pak istilahnya gitu. Tak empet sih, aku baru ikut gitu. Nah ini apa penyakitnya? Termasuk penyakit misalnya diabetes, katarak, terus kemudian sinus, kanker, tumor. Itu semua masuk masa tunggu 1 tahun Pak. Jadi artinya 1 tahun pertama kita gak bisa klaim penyakit ini. Setelah 1 tahun kita bisa klaim. Nah ini mungkin yang agent kadang-kadang kurang mengedukasi atau kurang menjelaskan kepada klien yang ada gitu loh. Sehingga saya pernah ketemu satu kasus ini di jemaat. Dia bilang waktu itu dia sudah jelaskan apa adanya tentang kondisinya. Tapi sama agennya bilang nggak apa-apa bisa. Akhirnya dia masuk ikut. Ya. Setelah satu waktu nggak dibayar. Diklaim itu nggak bisa. Ya. Marah-marah dia. Nah, jadi saya mau jelasin begini Pak. Proses cara kerja perusahaan asuransi mengurus klaim itu kan sebenarnya based on data. Dia kan bukan serba maha tahu gitu, enggak. Jadi yang dilakukan klaim ketika dia menerima dokumen klaim, hal yang pertama dilakukan, apakah penyakit ini termasuk penyakit khusus? Kalau enggak, misalnya cuma penyakit demam berdarah, tipes, itu pasti akan enggak ada masalah. Dia enggak akan peduli sama masa tunggu. Tapi kalau ini berhubungan dengan penyakit khusus, misalnya katakanlah dia tiba-tiba di bulan ke-13 sakit jantung. Misalnya nih paling gampang. Nah dia lihat nih Pak, dia ngeceknya gimana? Dia kan takut sebelum ikut asuransi ini dia sudah sakit, tapi dia nggak lapor. Kan bisa gitu Pak. Nah caranya dia adalah, dia akan cek ke investigasi ke rumah sakit terdekat di lokasinya dia. Dia berhak untuk minta rekam medis di sana. Dia cek dulu di sana, apakah memang si pasien ini atau nasabah ini ada rekod medis di sana. Kalau nggak ada, ya udah, dia baru cek ke rumah sakit yang lain kalau memang dia perlukan. Nah kalau sampai dia dalam waktu 90 hari kalender kerja, dia nggak bisa menemukan, ya dia harus bayar. Oke. Nah
Kalau kita lihat ya, kadang-kadang seperti yang Cokro ngomong tadi itu ya, orang ditawari asuransi enggan. Itu misalnya salah satu itu adalah karena gitu loh, mindset yang dia punya. Katakanlah begini, saya ini ngambil asuransi, di dalam tanda petik, dianggap tidak beriman gitu. Betul. Pernah dengar isu kayak begitu? Iya Pak, sangat sering Pak. Nah, ini kan kalau kan ketika dia ngomong itu ya, berkaitan dengan saya ngambil asuransi berarti saya tidak beriman. Saya mempercayakan hidup saya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Iya. Lu bagaimana menolong orang kayak begini? Menjelaskannya. Kadang-kadang memang nggak bisa diapa-apain Pak. Kadang-kadang ya Pak. Tapi kita yang mesti ngomong. Ya memang Tuhan memang Tuhan kasih kepercayaan ke kita kan ada kehendak bebas. Misal contoh nih, kamu sudah dikasih tahu hari ini bakal hujan. Bawa payung nggak? Kan orang ini bisa nggak bawa payung? Ya sama aja. Ini ada. Jadi kalau kita ngomong konsep asuransi kenapa kok bagus? Karena ini konsepnya gotong royong Pak. Ini kan rembukan. Maksudnya kita toh saling tolong menolong. Nah kalau sudah ada cara yang begini, kenapa kok nggak diambil gitu kan? Kalau misalnya gini, sudah tahu nih bakal hujan. Anda ngotot enggak, Tuhan pasti akan lindungi saya, enggak bakal hujan kok. Ini kan namanya mencobai kalau ini. Oke. Iya kan Pak? Ya perspektif yang begini ini memang ada gitu. Jadi ketika mereka ditawarkan satu produk asuransi, terutama berkaitan dengan jiwa lah ya. Iya. Cenderung ada banyak orang tertentu itu tidak mau karena dia merasa tidak beriman. Betul. Gitu. Makanya dia cenderung mengatakan tidak. Gitu. Mengatakan tidak. Karena dia beriman bahwa Tuhan akan memelihara dia, juga memelihara keturunannya dia sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Kira-kira begitulah. Betul. Nah. Alasan dia tidak mau ambil asuransi jiwa adalah salah satunya itu mungkin dia berpikir bahwa buat apa ngambil itu? Toh saya sudah cukup kok, nggak ngambil itu pun turunan saya, keluarga saya sudah berkecukupan kan? Begitu toh Pak maksudnya. Padahal kan sebenarnya kan kalau kita ngambil asuransi jiwa itu ibaratnya kan leverage Pak. Artinya ini tuh salah satu mediasi cara uang kecil menghasilkan uang besar. Kalau istilahnya ngomongnya gini kan mau dibandingkan sama investasi mana juga pasti nggak akan menang kalau sama asuransi Pak. Contoh nih, saya punya uang 100, saya investasikan, saya depositokan, mau sampai kapan jadi 1000? Kan butuh waktu. Tapi kalau kita beli asuransi, uang 100 langsung jadi 1000 seketika itu juga. Kalau terjadi sesuatu. Tapi kan intinya kan kalau terjadi sesuatu, kalau enggak ya enggak ada. Intinya begitu Pak. Nah, rata-rata katakanlah ya pendapatan masyarakat Indonesia gitu ya. Masyarakat Indonesia. Itu kan boleh dibilang itu kan cukup dalam arti kata buat kebutuhan sehari-hari. Iya. Nah, kelompok yang demikian kan dia mau dalam arti kata tidak berani berpikir untuk asuransi kan ya. Iya. Nah, padahal kelompok ini kan boleh bilang kelompok yang paling besar di Indonesia gitu. Iya, ya pendapatan menengah lah ya. Ya, menengah ke bawah lah kalau kita istilahkan itu. Nah, padahal dia mau mengeluarkan asuransi itu kan sejumlah uang tertentu yang dia harus cadangkan lagi. Padahal pendapatan yang ada pas-pasan. Ya, kesulitan gitu. Ya. Nah, bagaimana menolong orang kayak begini? Jadi kan kalau di asuransi itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita Pak. Jadi kalau memang kita kemampuannya sekian, ya ambillah yang sekian. Jadi kan kalau kita tadi saya bilang ada asuransi yang uang hangus, itu yang paling murah Pak. Kayak mirip BPJS. Jadi mungkin cuman premi ratusan ribu per bulan, bahkan ada yang kalau kita ngomong asuransi jiwa yang hangus, itu setahun cuman sekitar 1-2 juta bisa dapat uang pertanggungan yang sudah 1 miliar gitu. Nah itu cukup untuk mereka. Kalau asuransi kesehatan mungkin dengan uang 1 bulan ratusan ribu, 100-200 ribu bisa ambil produk yang paling murah. Jadi kita sesuaikan sesuai kebutuhannya. Tapi kalau memang dia kebutuhannya bisa lebih tinggi, dia bisa ambil benefit yang lebih tinggi, ya kita ambil premi yang lebih besar. Jadi memang itu diperlukan sebuah financial planning untuk mereka, untuk mesti konsultasi dia kebutuhannya apa, sisihkan berapa persen untuk beli asuransi, untuk tabungan, untuk investasi, memang perlu di ini Pak. Tapi kalau uangnya pas ya Pak, mohon maaf kalau memang dia nggak cukup, ya memang nggak bisa beli Pak. Memang. Dari pembicaraan tadi gitu ya, nah saya menangkap satu hal, berarti kan
ketika klien gitu ya mengambil polisi satu asuransi tertentu, padahal katakanlah asuransi itu perusahaannya tidak terlalu sehat, maka cenderung klien itu dirugikan dalam pengertian seperti itu ya. Iya. Karena kan dia kan tidak bisa mendapatkan jaminan, Iya. ya assurance-nya dia kan nggak dapatkan kan loh. Karena kalau kita taruh di produk yang lain, katakanlah yang sifatnya ada lembaga penjamin simpanan. Iya. Ini bangkrut pun di take over pemerintah yang bayar. Ya. Nah, ini kalau bangkrut kan nggak ada yang take over. Berarti kan klien itu dalam arti kata ya, artinya ya terima apesnya gitu aja gitu. Susah diomong. Makanya saya tuh selalu, kenapa kok saya lebih prefer kalau kita ambil perusahaan asuransi yang multinasional. Kenapa? Karena kan kalau multinasional tuh yang di Indonesia kan cuma salah satu cabang Pak. Kalau ada apa-apa sama yang di lokal, otomatis kan induknya pasti akan cover. Itu yang selalu saya omong. Tapi bukan berarti yang lokal juga jelek. Yang lokal bagus juga banyak Pak. Tapi yang lokal yang kemarin-kemarin kejadian itu memang nggak bisa disamaratakan Pak. Itu karena memang ada sebuah hal-hal yang di luar kebiasaan gitu. Jadi memang ada oknum-oknum yang membelokkan. Nah, kasus seperti itu terjadi nggak di asuransi luar negeri? Saya pernah tahu nggak? Saya kurang tahu Pak kalau itu Pak. Mungkin kalau di luar negeri kayaknya lebih comply ya mungkin Pak ya. Jadi kan kebanyakan kan asuransi yang luar negeri punya cabang di sini malahan. Kalau asuransi Indonesia kan malah nggak punya cabang di luar negeri. Justru kalau asuransi misalnya katakanlah di Eropa atau di Amerika, apalagi asuransi-asuransi yang punya cabang di Indonesia. Apa bukan karena hukum yang berbeda gitu ya di satu negara dengan negara yang lain? Katakanlah ya perlindungan konsumen, kita bicara soal umum. Bisa jadi. Di negara tertentu perlindungan konsumen itu haknya sangat tinggi. Sangat tinggi Pak. Kalau di Indonesia, sorry ya kita bilang paling dia ngomong gini, maaf ya, ini tadi kami lalai. Betul. Paling ini nggak usah dibayar. Ya sudah selesai. Ataupun dia ganti. Ya sudah selesai. Tapi kalau di luar negeri perlindungan hak konsumen, dia nggak mau lu sekedar ganti produknya. Iya, Pak. Lu harus ganti berkali-kali lipat. Di sana semua profesi ada resikonya. Ada resiko disu kalau sampai nggak benar gitu Pak. Bisa jadi itu karena hukum yang sudah matang kalau di luar negeri, mungkin maksud Pak Lim gitu ya, karena hukumnya udah matang, jadi otomatis perusahaannya pasti tunduk. Kalau ada apa-apa dia akan cilaka gitu Pak. Gitu kurang lebih. Oke. Tapi ya saya cuma melihat begini, ketika asuransi ya sebenarnya di dalam Alkitab memang tidak ngomong langsung soal asuransi, tapi Alkitab itu memberikan cukup banyak acuan supaya kita juga memprepare hari esok. Betul. Katakanlah di case-nya Yusuf gitu ya. Iya Pak. Dia tahu akan ada 7 tahun paceklik ke depan. Paceklik, iya. Maka dia sebagai seorang yang punya otoritas untuk mengatur, maka dia mengatur dengan baik. Sehingga 7 musim ke depan sudah semua siap. Warga negara yang ada di sana itu terprotek gitu. Nah, itu kan sebenarnya itu juga memberikan pengajaran bagi kita bagaimana memprotek hari esok lah gitu ya. Nah, ini kan tidak beda dengan asuransi kalau sekarang. Betul, gitu. Pak. Nah, di dalam kitab Amsal apalagi itu banyak contoh-contoh soal menggunakan semut lah, bagaimana dia bekerja pada musim dingin lah untuk mengumpulkan untuk persediaan pada musim dingin datang, musim panas dia sudah bekerja mati-matian dan seterusnya gitu ya. Nah di dalam kitab Injil juga itu kita juga menemukan ada beberapa bagian gitu ya, yang bicara soal bagaimana kita memanage keuangan dengan baik gitu lah. Nah, maka itu saya tidak melihat bahwa asuransi itu dikaitkan dengan you tidak beriman atau beriman. Itu tergantung perspektif lu bagaimana lu melihat hal seperti ini. Tapi banyak Pak yang begitu Pak. Banyak asumsi yang begitu. Wah, itu kalau orang kayak gini ya mungkin agen asuransinya bisa bisa muntah darah kan. Datang terus nggak bisa ini. Tapi saya percaya orang yang sebagai agen asuransi, mereka terdidik untuk artinya itu berbicara gitu ya, meyakinkan klien dan seterusnya. Itu kan ada ilmunya atau istilahnya ya. Lebih persuasif lah istilahnya. Lebih banyak kita mesti merendah lah Pak. Artinya kita mesti, kalau kita ketemu sama nasabah ya kita mesti nggak boleh sombong lah intinya gitu. Jadi ya mesti intinya kan nasabah Pak ya, mesti kita melayani dengan baik. Karena agen asuransi itu Pak dibayar
cuman beberapa tahun, tapi melayaninya kan selamanya, Pak. Kalau ada apa-apa kan kita mesti layani dia gitu. Ya. Karena kalau enggak kan kasihan juga, Pak. Ya. Kalau ada klaim, ada apa, kita mesti bantuin. Bantu gitu ya. Karena ketika klaim itu terjadi, kalau dia sampai salah, Pak, kan kasihan kalau sampai klaimnya itu nggak dibayar. Ya. Jadi kita juga merasa nggak enak kalau sampai klaim itu nggak dibayar. Padahal harusnya bisa dibayar kan gitu. Ya. Terima kasih Cokro untuk perbincangan kita kali ini ya. Saya percaya ini akan memberkati gitu ya. Nah, ini juga memberikan satu perspektif lah untuk para pendengar untuk melihat akan kehidupan yang dijalani berkaitan dengan dunia asuransi. Ya. Terima kasih ya. Thank you. Terima kasih untuk para pendengar yang telah mengikuti acara kami gitu ya. Kami berterima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe gitu ya. Dan tekan lonceng notifikasi supaya kita bisa mengikuti episode demi episode yang ada. Sebelum kita mengakhiri, kita akan tutup di dalam doa gitu ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk rekan kami yaitu saudara kami Cokro ya Tuhan, yang boleh hadir menjadi tamu kami di perbincangan podcast kali ini. Tuhan berkati akan pekerjaan profesi yang ditekuni hingga hari ini. Dari sanalah Tuhan akan memelihara kelangsungan hidupnya ya Tuhan, pakai hidupnya menjadi berkat sehingga melalui profesi ada banyak orang yang juga tertolong. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Saya Pendeta Lim Supianto. Dan saya Cokro Gunawan. Nah, kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.